Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Food Management System. Nah, di sini saya sendiri dengan Jovana Vito Praditya dengan NPM 55 dan rekan-rekan saya yaitu Saya Muhammad Haikal Erlana dengan NPM 74. Saya dengan Ahmad Heru Putranto dengan NPM 5. Saya Desi Tapis Debago dengan NPM 35. Saya Desika Putri Adianti dengan NPM 36. Nah, baik. Lanjut, yang pertama-tama kami akan menjelaskan kenapa kami membuat aplikasi ini dan juga alasannya yang akan dijelaskan oleh Muhammad Haikal Erlana. Oke, sebelum itu aplikasi ini Food Management System memang aplikasi ini dirancang untuk mempermudah dan meningkatkan efisiensi manajemen sebuah produk, pelanggan dan transaksi dengan antarmuka yang intuitif dan juga fitur keamanan yang kuat untuk memberikan pengalaman pengguna yang optimal dan data bisnis yang berharga. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan hasil runningan dari pemrograman yang telah kami buat bersama-sama. Yang pertama adalah share screen dulu. Kelihatan nggak, Jo? Sudah kelihatan database. Ini database kami yaitu adalah food, dan di sini sebagai adminnya sudah tersedia nama saya sendiri yaitu Haikal dengan password Haikal 123. Dan di sini untuk hasil dari codingannya yang sudah saya ambil dari repository kami di GitHub. Lalu setelah itu running sebentar. Dan ini untuk bagian adminnya sendiri, atas nama saya sebagai Haikal dan passwordnya tadi Haikal 123. Di setiap hal ini selalu ada pesan informasi di mana ini bertujuan sebagai alert atau peringatan di mana pesan itu berhasil masuk. Lalu setelah itu saya akan menjelaskan sebuah tampilan dashboard yang ada di sini. Yang pertama di sini ada card di mana aktif customer, dan juga ini adalah pendapatan harian pada hari itu, dan ini merupakan total pendapatan. Dan untuk aktif customer di sini karena saya di bagian employee sudah menyediakan satu customer yaitu bernama Ramdan 1 dan passwordnya 123 sebagai bahan contoh. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Jovan untuk masalah yang ada, bukan masalah tapi fitur tambah produk. Saya sign out dan pesan alertnya dan saya klik OK. Lalu setelah itu akan dilanjut oleh Jovan. Baik, izin share screen untuk sebelumnya. Tuh. Kita running kembali. Di sini kita menggunakan admin Haikal. Oke. Di sini saya untuk tambah produk. Di sini jika kita ingin menambahkan produk, kan di sini kita ingin menambahkan produk pertama, kita akan tulis di sini prod 1 misalnya. Untuk brand
kita mau buat misalkan nama tokonya warung abnormal. Produk name-nya misalkan nasi goreng spesial. Di sini kita ubah jadi status available, berarti statusnya tersedia dengan harga $15 misalkan. Nah, maka langsung muncul di bagian database ini, database yang sebelumnya yang sudah dibuat, di mana di situ ada bagian nih, connect dari database, prepare. Ini untuk menambahkan produk, di mana ada di sini digunakan sebuah fungsi string, lalu connect database untuk mengconnect. Nah, di sini untuk pesan-pesannya, misalkan pesan error atau apa. Nah, lanjut produk update. Nah, produk update itu dia ada di untuk tombol update ini. Semisal kita mau update produk 1, kita mau update misalkan ini menjadi tersedia, kita update. Nah, jadi di sini tidak tersedia untuk statusnya karena sudah update. Lalu misalkan kita ingin menambah lagi produk 2, dimana di sini misalkan brand name-nya Mixu. Produk name-nya ice coklat misal. Statusnya available dan harganya 10. Nah, misalkan kita ingin hapusnya clear, salah, kita buat ulang di sini. Mixu produknya nah sudah. Jadi untuk itu saja. Kalau untuk menghapus kita bisa ini choose, misalkan hapus. Oke. Nah, itu untuk tambah produk. Codingannya, hubungannya dengan codingan ada di sini. Ini untuk menambahkan produk tersedia fungsi, lalu connect to database dengan menggunakan file dari library ini, references library-nya yang tadi. Nah, lalu untuk trailer ini untuk pesan-pesan notifnya seperti yang tadi, tolong isi semua field atau berhasil ditambahkan pesan informasi dan lain-lain. Nah, untuk yang ini adalah produk delete untuk menghapus, fungsi untuk menghapus produk-produk yang tadi ditambahkan gitu. Baik nih. Kalau misalkan kita cari di sini plot 1. Coba label harus 2. Jadi kita add lagi nih namanya 2. Brand name Kaleo. Di sini bebek available bisa 20.
Nah, kita ingin cari ada search. Ini search ini dari observer product list data. Kita di mana ini untuk mencari yang sudah data kita sudah tercantum pada database. Nah, untuk admin. Untuk yang tambah untuk fungsi-fungsi dan kode dari fungsi fitur tambah produk ini hanya sampai di sini. Untuk selanjutnya lanjut ke pelanggan yang akan disampaikan oleh Ahmad Khoiri. Silahkan. Iya, jadi ini adalah untuk data pelanggan. Nah, di sini ada customer ID dengan nama customer ID yang sudah ada di database dengan nama Ramdan 1 dengan passwordnya yaitu adalah customer 123. First name-nya adalah Ramdan. Lalu last name adalah Jovanio dengan gendernya male dan date of member dari 2025 108. Setelah ini akan dilanjutkan oleh Devika dan Deswita. Baik, di sini saya akan share screen. Oke. Di sini terdapat customer sign in. Terdapat field nama dan passwordnya. Kemudian saya akan memasukkan namanya Ramdan 1 dan passwordnya. Customer berhasil untuk login. Di sini terdapat field brand name, product name, dan quantity. Kemudian saya akan mengisi brand name-nya, yaitu Kaleo dengan produk name bebek. Untuk kuantitinya saya akan mengisi 5. Makanan yang dipesan tertampil di bagian dashboard-nya customer. Kemudian saya akan memasukkan brand name lagi, yaitu warung abnormal. Dengan produk name nasi goreng spesial. Jumlahnya 2. Kemudian saya mensubmit makanan yang akan dipesan. Makanan tersebut tertampil di dashboard customer. Kemudian saya akan membayar makanan tersebut. Oke. Pembayaran berhasil. Nah, kemudian saya akan mereset pesanan tersebut. Klik OK. Kemudian saya akan sign out. Klik OK. Ketika saya login kembali,
daftar makanan yang dipesan tersebut hilang. Kemudian pada bagian alur source code pada customer di bagian employee itu terdapat purchase reset yang dimana terdiri dari reset, kemudian bagian first pay-nya, kemudian ada bagian first show list datanya. Di bagian kotak mulai dari brand nama, product name, quantity, dan price-nya. Kemudian ada bagian purchase customer ID yang dimana dapat diisi dan bagian public file logout-nya. Sign out-nya. Kemudian ada bagian install list-nya untuk mengkonfirmasi untuk keluar dari bagian customer. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang belum sempat dijelaskan oleh saudari Koiri, yaitu di mana terdapat bagian customer ID, password, first name, last name, dan gender. Di sini saya akan memasukkan customer ID-nya dengan Rafa 123 dan passwordnya dengan 1234 ABC. Kemudian first name-nya Rafa dan last name-nya Strike. Saya di sini memilih gender yaitu male. Kemudian saya save dan pesan informasinya berhasil. Sehingga di bagian sini pada bagian adminnya terdapat pembaruan yaitu Rafa 123 dengan customer ID, password 1234 ABC, first name Rafael dan last name-nya Strike dan gendernya male. Di sini ada bagian date of member-nya. Kemudian di sini ada juga bagian fitur delete. Di sini saya akan mendelete bagian yang baru saya buat tadi. Nah, lalu saya mengklik OK. Sehingga bagian customer Rafa tadi dapat terhapus. Kemudian kalau saya ingin mengupdate bagian data Ramdan, saya mengubah pada bagian last name-nya menjadi, kemudian saya save. Kemudian saya update. Klik OK. Sehingga bagian last name-nya yaitu terupdate dengan Jovan. Kemudian saya memilih bagian clear. Kemudian saya klik clear,
Sehingga di bagian customer ID, password, first name, last name, dan gendernya terperbarui. Kemudian saya sign out. Sehingga kembali pada bagian halaman login. Saya akan menjelaskan struktur project dari aplikasi Food Management System. Pada aplikasi ini terdapat folder VS Code yang berisi setting JSON. Kemudian ada folder PBO yang berisi folder kelompok PBO Foods Management System. Yang berisi folder lagi Foods Management System, kemudian folder bin yang isinya merupakan file-file fXML, kelas, dan juga CSS. Kemudian ada file readme.md. Lalu ada folder NB project yang berisi configs, yang isinya file properties. Nah, pada NB projects terdapat file XML dan properties. Kemudian ada folder SFC yang berisi folder Foods Management System yang di dalamnya terdapat file fXML, Java, dan CSS. Kemudian terdapat file build XML, kemudian terdapat file MF, dan folder RAR. Terdapat readme.md juga. Baik, mungkin cukup sekian untuk presentasi yang kami bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.